Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik-topik terbaru dan menarik. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai beberapa tujuan dan alasan seseorang melakukan perselingkuhan. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Nah, perselingkuhan adalah hal yang paling ditakuti awalnya. Sebelum kita masuk ke jenjang rumah tangga, tentunya sebelum proses pernikahan, banyak hal, banyak komitmen yang sudah disepakati di antara keduanya. Nah, tentunya perselingkuhan adalah bukan tujuan awal sebetulnya, apalagi setelah kita memang punya niat untuk betul-betul melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Namun apa daya, kadang semua itu terjadi semuanya di luar dugaan, ya. Lalu apa alasan dan tujuan mereka berselingkuh? Banyak yang beralasan mencari sesuatu yang berbeda. Nah, mungkin yang berbeda ini sebetulnya itu hanya sekedar gambaran belaka. Pada dasarnya siapapun pasangan kita, ketika kita mencari perbedaan, biasanya ini terus terang ya, perbedaan yang dituju biasanya lebih cenderung ke masalah seksual. Kalau bicara itu sebetulnya sama saja, ya. Kemudian yang berikutnya adalah semata-mata mencari hiburan belaka. Nah, ini yang repot. Karena ketika ini dianggap sebagai hiburan, maka tidak ada alasan lain yang tepat baginya kecuali hiburan. Artinya hanya untuk menyenangkan dirinya tanpa berpikir ke depan bagaimana efek, bagaimana dampak dari hal tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya ya, ini semata-mata karena menjawab tantangan. Biasanya hal ini terjadi karena didahului, ya, didahului oleh pasangan hidupnya barangkali. Jadi dia semata-mata ingin membuktikan bahwa dia juga mampu. Tapi mohon maaf, ini sebetulnya bukan solusi terbaik apabila Anda memang betul-betul niat memperbaiki kehidupan rumah tangga Anda. Karena ketika Anda melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan pasangan Anda, apa bedanya Anda dengan pasangan Anda? Tidak ada, ya kan? Jadi ketika memang punya niat baik, ketika pasangan Anda selingkuh, Anda masih cinta dan masih punya niat baik untuk memperbaiki, peringatkan dia dengan cara yang baik. Artinya cara yang justru mampu menyadarkan perbuatan pasangan Anda jika itu, mohon maaf ya, terjadi dalam kehidupan rumah tangga Anda. Ada alasan dan tujuan yang cukup logika bagi mereka, yaitu karena takut kehilangan pasangan. Ini logika. Tapi di sisi lain, kalau takut kehilangan pasangan, kenapa berselingkuh? Ini adalah sebuah perputaran hal yang memang sulit dipahami, tapi itu nyata terjadi dalam kehidupan kita. Artinya kembali ke depan bahwa mungkin dia ingin merasakan sesuatu yang berbeda, tapi biar pasangannya tidak tahu. Nah ini, tapi intinya sama. Jadi apapun semua hal yang terjadi, ya, itu sebetulnya hanyalah godaan. Kemudian yang berikutnya ini cukup berlawanan juga ya. Jadi alasan dan tujuan mereka berselingkuh karena ingin berpisah dengan pasangan ada. Jadi ketika perselingkuhan yang model seperti ini, biasanya dia mulai belak-belakan dengan pasangan. Artinya memang tidak takut diketahui pasangan. Nah, karena memang sudah punya tujuan akhir yang jelas bagi mereka, ingin mengakhiri kehidupan dalam rumah tangganya. Nah, ini yang sudah tidak bisa ditolerir lagi ketika memang seseorang melakukan perselingkuhan dengan alasan ini. Kemudian yang berikutnya adalah terbawa arus. Nah, ini terbawa arus. Pada awalnya mungkin orang tersebut baik-baik saja. Artinya tidak ada niat sedikit pun untuk melukai pasangan atau ingin
merusak komitmen terhadap pasangan, namun karena arus yang terjadi, mungkin arus dalam lingkungan pergaulan dan lain sebagainya, mampu mendorong seseorang menjadi ikut-ikutan, ya, karena terbawa arus. Namun kembali lagi, maka sebagai dasar awal agar kita tidak terbawa arus, maka kuatkan sistem spiritual dalam diri Anda. Jadi ketika Anda mau terbawa arus, adalah tempat untuk berpegang, adalah tempat untuk menahan diri. Ini saya yakin Anda bisa. Kemudian yang berikutnya adalah keterpaksaan. Ketika keterpaksaan ini memang semata-mata karena mengejar obsesi pribadi. Artinya biasanya seseorang melakukan perselingkuhan itu timbul karena janji-janji yang diberikan oleh pasangan selingkuhnya, sehingga dia terpaksa mengikutinya karena dia memang punya keinginan yang beda. Artinya bukan sekedar melepaskan hasrat, tapi ada hal-hal lain yang ingin ia miliki. Kemudian yang berikutnya adalah faktor ekonomi. Ini sebetulnya hampir senada dengan alasan keterpaksaan. Mungkin karena sesuatu hal yang memang mungkin dia pikir hanya dengan cara ini saya mendapatkan uang. Mungkin seperti itulah ya. Itu juga logika. Cuman ketika memang itu sudah dijadikan sandaran hidup, bingung saya menjelaskannya ya. Artinya dia merasa dengan modal ini loh saya bisa mendapatkan segalanya. Tapi ingat, mohon maaf sekali, hidup bukan cuma kali ini tapi ada kehidupan berikutnya. Ya. Jadi ketika memang itu terjadi, ya, Anda pun bisa berhenti suatu saat. Mohon maaf, barangkali masih ada seseorang yang melakukan hal tersebut dengan alasan ekonomi. Ya, karena saya yakin ketika apa yang Anda cita-citakan sudah Anda dapat, Anda akan tancap rem, akan berhenti ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah karena terjadinya lonjakan seksual, sementara pasangan Anda, mungkin pasangan hidupnya tidak mampu mengimbanginya. Ini juga bisa menimbulkan menjadi salah satu alasan dan tujuan seseorang melakukan perselingkuhan. Tapi apapun itu, saya yakin Anda tidak ada satupun ciri-ciri yang Anda miliki yang tadi saya sebutkan. Karena saya yakin semua kebutuhan Anda terpenuhi, baik ekonomi, seksual, keharmonisan, itu memang sudah menjadi standar awal, target awal, menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan Anda. Jadi saya yakin Anda sebagai suami sudah mampu mengendarai bahtera kehidupan rumah tangga Anda dengan baik, taat dengan rambu-rambu yang ada, dan berjalan di jalur yang ada. Jadi saya yakin selama ini Anda pun bukan salah satu pelanggar daripada rambu-rambu yang sudah ada dalam mengarungi kehidupan rumah tangga Anda. Saya yakin Anda bisa. Terima kasih.